bersyukur karena kita memasuki bulan yang baru. Dan biarlah Tuhan akan memberkati dan mengurapi kita serta menolong kita dalam sepanjang bulan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, nanti saya minta Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Bapa, hari ini kami menundukkan kepala kami, hati kami di hadapan-Mu. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengagumi Engkau mau menghampiri kami. Engkau datang, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan kami, dan memberi kekuatan baru, kemenangan juga kepada kami. Biarkan ibadah ini Engkau dipermuliakan, Engkau disenangkan. Urapi hamba-hamba yang melayani kami, urapi jemaat-Mu, baik mereka yang masih ada dalam perjalanan dan masuk ke dalam ruangan ini bersama dengan kami. Kami mau tinggikan dan agungkan Engkau. Kami mau sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat hati kita dan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepadanya. Haleluya. Angkat suaramu. Kita segenap hati menyanyikan Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu membuat ibadah ini menjadi istimewa. Kehadiran-Mu membebaskan kami. Kehadiran-Mu memberi pengharapan baru kepada kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami akan menyembuhkan kami. Kehadiran-Mu akan memulihkan kami. Kehadiran-Mu membuat kami mendapatkan pertolongan, berikan kami sukacita. Kehadiran-Mu membawa damai dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan, kami siap melakukan, kami siap merenungkan, dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hamba menyerahkan pemberita firman ini, Roh Kudus. Biarkan Engkau menguasai hati, pikiran, dan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak dan Ibu bisa sudah berdoa buat saya sepanjang 6 hari di Kupang. Atas pertolongan Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Sebelum berangkat pesawatnya sudah setengah jam, saudara-saudaraku, sudah setengah jam tiba-tiba ada pengumuman katanya roda pesawat yang di depan tidak bisa masuk. Wah, itu banyak yang menangis tuh tiba-tiba tuh. Nangis, aduh, mulai berdoa. Doanya macam-macam. Kita tenang aja, ya udah pulang masuk surga, enak ya gitu ya. Kita tidur. Jadi waktu udah setengah jam akan kembali ke Jakarta. Gitu. Wah, ini pada bingung semua. Sudah hampir 90 menit lebih. Gak tahu di mana itu karena malam, dibawa kemana supaya bisa mengosongkan tangki, menghabiskan afturnya gitu ya. Karena nggak boleh katanya pesawat mendarat kalau bensinnya, kalau kita afturnya itu masih penuh. Jadi harus mendarat ke Bandara Soekarno-Hatta. Udah 90 hampir 1-2 jaman muter-muter habisin itu bensinnya. Kalau enggak katanya bisa macam-macam. Tapi orang tuh baru di situ bisa tahu dekat dengan Tuhan. Hari ini memang perlu sekali-sekali gitu jadi orang dekat dengan Tuhan. Doanya sungguh-sungguh. Kita udah tidur. Karena setiap 15 menit ada pengumuman. Ini masih beban pesawat berat. Perlu waktu lagi. Wah, udah mulai ditambah ini. Tapi akhirnya kembali ke bandara, hampir sudah 90 menit di udara, ganti pesawat. Artinya semua aman kalau saya sampai di tempat ini hari ini. Saudara-saudara, kok saudara melihat keadaan jemaat yang ada di sana, wah, tempat ibadahnya belum ada dindingnya, saudaraku. Jadi AC-nya memang dingin karena AC cuma-cuma. ACC, anginnya terubus, gitu luar biasa, becek di dalam. Tapi saudara semangat untuk datang beribadah, semangat untuk memuji Tuhan. Terkadang kita malu orang-orang kota. AC ada, tempat duduk agak empuk. Kalau di sana saudara tempat duduknya, kalau kita agak mungkin tempat duduk yang lama ya. Di sini kalau kita bergeser sedikit, pantatnya kejepit. Jadi harus pelan-pelan bergesernya. Harus beritahu samping kiri atau kanan. Tolong kalau kamu bergeser, kamu beritahu ya. Kalau tidak, yang di tengah bisa kejepit pantatnya gitu. Tapi orang itu sangat luar biasa menyembah Tuhan. Nangis, langsung berlutut di kaki itu luar biasa. Bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Kadang saya ngomong, kita enak gitu ya. Di sana nggak ada angkot, saudara-saudaraku. Kadang sewa mobil yang bak terbuka hanya untuk datang ke gereja. Minus ya, pendapatan di sana juga minus. Tapi kerinduan untuk datang kepada Tuhan itu bisa kita katakan kita kalah. Kita kalah. Ya begitulah ya. Ada foto-fotonya yang membuat saya kadang mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan di kota ya. Tidak seperti mereka. Tapi iman mereka luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang selalu tanya Tuhan. Tema ini saya dapatkan waktu kami satu keluarga dengan mertua saya ada di sebuah tempat di Bogor. Ada retreat gereja apa saya lupa. Temanya itu selalu tanya Tuhan, ada di kaosnya. Saya ngomong sama anak saya mau tema ini saya mau sampaikan. Gak tahu isinya apa sebenarnya tema itu. Mereka kumpul saja. Saya hanya waktu saya coba cari, pikirkan. Maka hari ini saya akan berbicara tentang selalu tanya Tuhan. Di ibadah yang kedua saya bicara cara cerdas menghadapi masalah. Tapi harusnya ibadah yang pertama cara cerdas menghadapi masalah. Tapi kenapa Tuhan suruh saya menyampaikan hari ini selalu tanya Tuhan.
tujuan kita, saya katakan, selalu bertanya kepada Tuhan. Pertama, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, agar kita secara konsisten melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, mengapa kita harus selalu tanya Tuhan? Agar kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan yang keempat, saudara-saudaraku, agar kita ketika kita selalu tanya kepada Tuhan, apapun yang akan kita lakukan, keempat tujuannya, kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jadi 4 tujuan ini membuat kita menggetarkan atau mengajak hati kita, mendorong kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukannya, sebelum kita memutuskannya, selalu tanya Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan kita pacaran dengan dia atau tidak? Tanya Tuhan, saudara-saudaraku. Apakah kita tetap melanjutkan berpacaran dengan dia atau tidak? Tanya Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan atau melarang kita menikah dengan dia atau tidak? Tanya Tuhan. Waktu kita cari kerjaan, apakah Tuhan melarang kita bekerja di tempat ini atau di itu? Tanya Tuhan. Waktu kita melanjutkan studi, kita ambil prodi apa, program studi apa, gitu ya. Selalu tanya Tuhan, saudara-saudaraku. Apakah Tuhan melarang kita berbisnis dengan dia atau tidak? Tanya Tuhan. Bekerja sama dengan dia atau tidak? Tanya Tuhan. Saya katakan, waktu kita bepergian ke suatu tempat, kita harus selalu tanya Tuhan. Ketika kita tanya Tuhan dan kita mendapatkan jawabannya, kita harus taat sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, saya katakan, saudara-saudara, pada saat diminta menyumbang uang untuk misi, menyumbang uang untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain, kita sering mengatakan, saya tanya Tuhan dulu ya, berapa yang Tuhan mau saya berikan. Tetapi saya katakan, tetapi ketika atasan kita di kantor memberitahu, saudara naik gaji 2 kali lipat, dan dia berikan fasilitas mobil dan rumah, kita langsung berteriak, yes! Puji Tuhan! Seharusnya dalam hal yang seperti itu selalu tanya Tuhan. Mengapa, saudara-saudaraku? Seharusnya kita jawabannya sama. Tanya Tuhan dulu. Saya kata, mana tahu ketika gaji kita naik 2 kali lipat, diberi fasilitas mobil dan rumah, padahal itu merupakan jebakan Batman buat kita. Jangan ketika kita nyumbang uang baru tanya Tuhan, tapi ketika kita naik gaji, kita langsung ngomong, yes, ini kehendak Tuhan. Artinya semua aspek hidup kita, sebelum kita bertindak dan melakukannya, memutuskannya, tanya selalu Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat satu pribadi yang luar biasa. Ia hampir berhasil dalam semua bidang. Walaupun dia juga seorang pribadi yang pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Tapi saya katakan, tetapi dia adalah seorang yang secara konsisten, saudara, bertanya kepada Tuhan. Dia adalah Daud. Salah satu, saya katakan, rahasia keberhasilan Daud dalam kehidupannya, dalam karirnya, adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan, tentang apa yang tidak boleh dia lakukan. Contoh pertama, ada 4 contoh yang ingin saya sampaikan tentang pribadi Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Tetapi Daud mendengarkan hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar ke lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dengan Geser. Saudara-saudara, lihat ayat-ayat yang saudara baru baca dan saya bacakan buat saudara. Ketika didengar, Alkitab katakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi dengarkan ini, ketika Daud mendengarkan hal itu di ayat 19 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-19. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, selalu ada ujungnya dikatakan Tuhan menjawab Daud. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, selalu ada ujungnya, yaitu Tuhan menjawab Daud. Apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan? Tuhan menjawab Daud. Ada 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan ketika menghadapi orang Filistin ini. Saya bilang, ketika Daud dan pasukannya dapat mengalahkan orang Filistin yang pertama, sekali lagi orang Filistin itu melancarkan serangan yang kedua kepada Daud. Bisa saja, saya katakan, bisa saja karena peperangan pertama Daud memenangkan peperangannya, peperangan kedua Daud tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan. Mengapa? Pertama, alasannya saya katakan, peperangan yang pertama dan yang kedua itu berdekatan, saudara-saudaraku. Yang kedua, musuh Daud masih orang yang sama. Yang ketiga, Tuhan pasti menyertai mereka. Daud bisa saja berpikir, strateginya juga sama. Waktu dia menghadapi orang Filistin yang pertama, berperang kepada orang Filistin. Tetapi saudara-saudara, mungkin Daud berkata, udahlah, strateginya sama saja. Toh orangnya sama, nggak jauh lagi jaraknya. Dan Tuhan kan tahu bahwa kita sudah di pihak Tuhan. Tetapi Daud tidak berkata dan tidak melakukan seperti itu. Lalu dikatakan dia bertanya tetap kepada Tuhan, saudara. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu, saya katakan. Dan sekali lagi Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-23, ketika orang Filistin kembali menyerangnya, maka bertanyalah Daud, di ayat 23 dikatakan, kepada Tuhan. Dan ia, yaitu Tuhan, menjawab, jangan maju. Yang pertama dikatakan majulah, dan yang kedua rupanya strateginya berbeda, saudara-saudaraku. Coba Daud tidak bertanya kepada Tuhan saat itu. Dia berpikir dia harus maju, sama seperti peperangan yang pertama. Tetapi Tuhan melakukan hal yang berbeda, strateginya berbeda. Yang pertama diminta maju, yang kedua nggak diminta maju. Yang dilakukan yang kedua dikatakan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia menjawab, jangan maju.
gak bertanya dan langsung berpikir strateginya sama, Daud akan mengalami kekalahan. Daud akan mengalami kerugian. Akan banyak tentara yang mati. Inilah salah satu gambaran dari seorang pribadi yang hebat. Daud selalu bertanya dan mengandalkan Tuhan. Jadi setiap kali ketika ingin melakukan, saya katakan, jadi setiap kali ketika ingin melakukan sesuatu, jangan pernah memutuskan berjalan menurut pikiran kita, menurut pengalaman kita, menurut perasaan kita. Itu semua bisa keliru dan salah. Belajarlah dari Daud. Setiap kali ingin melakukan sesuatu atau memutuskan segala sesuatu, dia datang selalu kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, saudara-saudaraku, datang sama Tuhan. 2 ayat ini saja, 2 pertanyaan ini saja, selalu Tuhan jawab. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jangan ragu datang sama Tuhan dan bertanya. Saya katakan, apabila engkau ingin tahu jalanmu, jadikan Allah sebagai kompas hidupmu. Apabila engkau ingin berhasil mengemudikan kapalmu melewati badai topan, serahkanlah kemudi kepada tangan Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kita. Banyaklah, saya katakan, banyaklah batu karang yang bisa kita hindari bila kita membiarkan Bapa di surga memegang kemudi hidup kita, kemudi usaha kita, kemudi masa depan kita. Akan banyak pasir hisap yang dapat kita hindari jika kita berserah dan menjadikan Tuhan yang memegang kemudi dalam hidup kita. Sebenarnya ada banyak masalah-masalah yang bisa kita hindari, persoalan-persoalan yang bisa kita hindari kalau kita selalu bertanya sama Tuhan. Salah satunya contohnya adalah Daud. Coba saya katakan seperti yang tadi. Kalau peperangan pertama, kalau strateginya sama, dia nggak bertanya lagi sama Tuhan, ada masalah akan terjadi. Peperangan akan dikalahkan olehnya. Tentara banyak yang mati, saudara-saudaraku. Kerugian akan menimpa dia. Tetapi Daud adalah seorang pribadi yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan, memutuskan apapun yang akan dia kerjakan dan lakukan. Statement saya mengatakan begini, kunci keberhasilan dalam hidup adalah bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Contoh kedua, saudara-saudaraku, dari Daud. Mungkin saudara katakan, Pak Kennedy, kalau hanya ini saja, bisakah kita mengklaim bahwa Daud seorang pribadi yang selalu bertanya? Oke, kita lihat kasus yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Langsung lompat 1 ayat ke ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyari sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat, saya katakan, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 menjelaskan ketika orang Amalek itu menyerbu tanah Negeb dan Siklag, dikatakan
perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Istri mereka, anak-anak mereka laki-laki dan perempuan juga ditawan. Kota mereka dibakar. Kedua istri Daud juga ditawan, yakni Ahinoam dan Abigail. Lihat nih saudara-saudara, saat keadaan Daud sedih, saat keadaan Daud menangis, saat Daud terjepit, saat Daud putus asa, ketika rakyat ingin melempari dia dengan batu, saat Daud tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sekali lagi ayat yang ke-8 muncul, saudara-saudaraku. Sekali lagi Daud melakukan hal yang sangat tepat. Di ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Lihat nih, ada satu jawaban. Dan ia, yaitu Allah, berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Bertanya dan mencari kehendak Tuhan berarti mempersilahkan Tuhan memimpin kita di depan. Saya katakan mungkin keadaan kita mirip dengan keadaan Daud di Siklag, saudara-saudara. Dia sangat sedih. Alkitab katakan dia sangat menderita. Mereka menangis sampai nggak kuat lagi. Mungkin keadaan kita, saya katakan, mirip seperti keadaan Daud di Siklag. Kita sedang menghadapi masalah kritis. Kondisi kita saat ini sedang terjepit. Kita sedang putus asa. Tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Datanglah segera dan bertanyalah kepada Tuhan. Pasti engkau mendapatkan jawaban daripadanya. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, sudah membawa semua rencana-rencananya. Saya katakan, apa yang harus dia lakukan? Saya mau lakukan ini Tuhan, saya mau lakukan itu Tuhan. Tolong buat saya berhasil melakukannya. Amin. Selalu kita begitu. Daud tidak melakukannya. Kita kadang dan lebih banyak kita datang sama Tuhan dengan membawa, aku punya rencana ini Tuhan, aku mau punya rencana ini Tuhan, program aku ini Tuhan, tolong aku buat berhasil dalam rencana ini. Daud tidak, saudara. Sebelum dia punya rencana ini dan itu, dia belum punya strategi ini dan itu, datang dulu kepada Tuhan. Inilah kunci dari keberhasilan Daud. Ini bukan cara Daud, ini bukan cara Tuhan, ini bukan yang diinginkan Tuhan dari kita. Yang dia inginkan adalah sebelum engkau membuat rencana, sebelum engkau membuat keputusan, sebelum engkau melakukan ini dan itu, datang dan bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Seandainya engkau baru menikah pun, tanya Tuhan apakah engkau programnya harus langsung punya anak atau harus ditahan dulu. Ketika engkau menikah, apakah istri harus di rumah atau bekerja? Tanya Tuhan dulu. Selalu tanya Tuhan. Daud tidak membawa strateginya. Daud tidak membawa rencananya untuk melawan orang Amalek. Daud tidak membawa hasil keputusan rapat dengan prajurit-prajuritnya, dengan panglima-panglimanya. Inilah Tuhan, waktu saya rapat dengan panglima tentara saya, ini keputusan kami. Buat keputusan ini berhasil. No. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Daud datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah aku harus menyusul mereka? Kalau engkau mengizinkan aku menyusul mereka, apakah aku mampu menyusul mereka? Tuhan katakan, susul mereka. Engkau akan menang dan membebaskan semua tawanan itu. Ini harus terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Dia justru bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Baru setelah dia mendapat izin dan petunjuk dari Tuhan, Daud baru bertindak. Inilah kunci keberhasilan dari Daud. Dan ini patut kita teladani bersama-sama. Contoh ketiga, saudara-saudaraku.
Di 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Karena saya akan baca semua, saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Yang keempat, ayat yang keempat. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dan belah-belah. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-10 saudara lihat. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Saudara bisa baca terus, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-11 dikatakan, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan. Dengar sekali lagi ketika dia datang bertanya. Jawab Tuhan, ia akan datang. Tapi ayat 12 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Saya katakan saudara, dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 12 kita dapat melihat pribadi seorang yang selalu bertanya, benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua, Daud bertanya dan Tuhan memberi jawab. Ayat yang keempat, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberi jawab. Ayat yang ke-10 bertanya, ayat yang ke-11 bertanya, ayat yang ke-12 selalu Tuhan memberi jawab. Tuhan tidak pernah pura-pura tidak mendengarkan dan memalingkan wajahnya ketika kita bertanya kepada Tuhan. Daud 5 kali bertanya kepada Tuhan dan 5 kali juga Tuhan menjawabnya. Dan semua pertanyaan Daud kepada Tuhan selalu dijawab oleh Tuhan. Contoh yang keempat, saudara-saudaraku, 2 Samuel pasal yang kedua ayat 1 dan 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu, dan lain sebagainya. Saya katakan Daud bertanya kepada Tuhan, bukan hanya menyangkut peperangan saja. Daud bertanya kepada Tuhan bukan pada saat kritis saja, bukan pada saat masalah besar saja, bukan saat sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, bukan saat bingung saja, bukan saat putus asa baru datang kepada Tuhan. Saya katakan di ayat ini, saudara-saudaraku, hanya mau pergi ke kota Yehuda saja Daud bertanya. Mau pasti ke kota Yehuda itu di mana? Tuhan katakan di Hebron. Hal-hal yang kecil. Saya katakan, tetapi pada hal-hal yang tidak prinsip dia bertanya tetap kepada Tuhan. Hal-hal yang biasa saja tetap Daud bertanya kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Hal-hal yang sepele pun Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Banyak kita kalau sudah ingin memutuskan sesuatu yang besar baru kita tanya sama Tuhan. Tetapi Daud ini juga tidak hal yang sepele, hal yang biasa, hal-hal kecil, hal-hal yang tidak prinsip pun Daud bertanya kepada Tuhan. Kita 2 Samuel pasal 21 dan 3.
Saat Daud hendak pergi ke salah satu kota di Yehuda, dia juga bertanya kepada Tuhan. Dari 4 contoh di atas saya dapat simpulkan, saudara-saudaraku, mengapa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Yang pertama jawabannya, ketika Daud selalu bertanya, datang dan bertanya kepada Tuhan, Daud sedang menundukkan dirinya pada otoritas Tuhan. Dia tahu yang berotoritas atas hidup. Dia tahu yang membuat dia menjadi raja adalah Tuhan. Dia tahu yang akan mengemudi hidupnya adalah Tuhan. Dia tahu panglima satu-satunya, panglima di atas segala panglima bagi dia adalah Tuhan. Raja di atas segala raja adalah Tuhan. Daud menundukkan diri pada otoritas yang kita sembah, yaitu Tuhan. Jawaban yang kedua, mengapa Daud selalu hal-hal yang besar, baik hal-hal yang kecil dan hal-hal yang ringan, yang tidak prinsip saja juga bertanya kepada Tuhan. Jawaban yang kedua saya temukan, saudara, ketika Daud selalu datang dan bertanya kepada Tuhan, karena Daud sedang mengikuti rencana dan cara Tuhan, bukan rencana dan cara pribadinya. Kalau saudara ikut di ibadah kedua, salah satu penyebab persoalan-persoalan datang dalam hidup kita, itu kadangkala lebih banyak disebabkan karena keputusan-keputusan kita yang tidak pernah melibatkan Tuhan. Kemarin waktu saya naik dari bandara, naik Prima Jasa, sudah ke Bandung, pas di samping kursi saya, nggak tahu mereka pasti dari Kupang. Dia telepon, "Ibu, Bapak ditipu orang." Biar saja, kenapa dia mau ditipu? Gitu. Kan sudah dibilang, udah diingatkan, jangan. Tapi tetap nekat juga. Jangan percaya dia. Jangan kerjasama dengan dia. Mungkin istri udah ngomong, tapi tetap bapaknya ngomong, kan hasilnya besar nih. Kalau berhasil nih bisnis, bisa beli kapal, padahal kapal-kapalan. Akhirnya sudah memang dia penipu. Biarkan saja. Aku sangat udah saya ngomong. Oh, rupanya dia satu kota. Sudah bayangkan. Di ibadah yang kedua saya katakan ada 4 sumber masalah yang itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya beritahukan juga ada 4 solusi, cara jitu untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, saya melihat dan menyimpulkan mengapa Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ketika Daud selalu datang dan bertanya kepada Tuhan, Daud sedang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan pasukannya, bukan mengandalkan strategi dan pengalamannya. Apakah Daud waktu yang pertama dia diurapi menjadi raja, apakah Daud belum pernah berperang? Udah, saudara-saudara. Dia sudah punya strategi, dia sudah punya pengalaman berperang. Tapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa? Karena Daud sedang mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia tidak mau mengandalkan tentara-tentaranya. Dia tidak mau mengandalkan alat perangnya. Dia tidak mau mengandalkan strategi panglima-panglimanya. Dia tidak mau mengandalkan strategi jenderal-jenderalnya. Dia tidak mau mengandalkan kehebatan para panglimanya, tentaranya dalam berperang. Dia tidak mau mengandalkannya, karena dia tahu ketika dia mengandalkan manusia, kecewaan, kehilangan, kekalahan akan terjadi. Tapi ketika Daud, selama dia bertanya kepada Tuhan, dan Daud memberi jawaban, dan setelah Daud diberi jawaban oleh Tuhan, Daud taat sepenuh-penuhnya melakukan apa yang Tuhan katakan.
akhirnya Daud mengalami, menerima keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, engkau sedang menundukkan dirimu di bawah otoritas Tuhan. Ketika engkau bertanya kepada Tuhan, engkau sedang berkata kepada Tuhan, jangan rencanaku yang jadi, tapi rencanamu. Jangan caraku yang jadi, tapi caramu Tuhan. Yang ketiga, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, engkau sedang berkata, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau dalam setiap lakuku, perbuatanku, dan keputusanku. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kabar baik dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa. Tuhan sudah menguduskan dan menyucikan engkau. Kabar baik dari Tuhan, Tuhan akan memberkati usaha dan bisnismu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Dan Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Kabar baik yang lain dari Tuhan datang hari ini. Tuhan memberkati tubuhmu, memberikan kelegaan kepadamu, dan memberikan sukacita kepadamu. Kita akan tinggalkan tempat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan kami bersepakat kami akan melakukan segala firman yang kami dengar hari ini ketika kami menghadapi persoalan-persoalan kami. Tuhan berikan solusi, cara terbaik untuk mengatasi masalah. Dan 5 hal ini akan kami lakukan ketika kami mungkin datang ujian di dalam hidup kami. Kami mau memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa, karena di dalam doa kami ada kuasa yang besar. Ada mujizat di sana. Kami mau tinggalkan sesuai di tempat ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dan akan mengembalikan persepuluhan sebagai bentuk pernyataan kami bahwa berkat-Mu telah sampai ke tangan kami. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Bapa. Angkatlah tangan-Mu Bapa dan Ibu sebelum Engkau tinggalkan rumah Tuhan ini. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus memeluk Engkau, dan persekutuan dari Roh Kudus mengikat engkau sehingga engkau tidak dapat dipisahkan, dan kasih-Nya hingga dan melingkupi hidupmu. Berkat-Nya selalu baru dan selalu memenuhi kehidupanmu. Apapun yang kau pegang dan lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Berkat dan janji ini kau akan terima, alami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Engkau yang percaya dan menerima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Berkati saudara.